Fikes Open Mic, sebuah tempat untuk membangun harapan, berbagi cerita, dan saling bergandengan tangan. Believe in yourself and anything is possible. Halo Sobat Fikes, selamat datang di episode perdana Fikes Open Mic. Sebelum berkelana ke dalam topik yang dibahas, aku Mareta Ayu dari Program Studi Farmasi tahun 2020. Dan aku Aida Kurnia dari Program Studi Ilmu Keperawatan tahun 2019. Di sini kita bakal nemenin kamu sambil berbincang-bincang santai tentunya. Untuk topik pembahasan episode pada kali ini itu menarik banget nih Mareta. Karena kita akan membahas salah satu problem yang masih ditemui oleh banyak orang. Wah, apa tuh Kak? Pernah gak sih kamu nih dapat skor ujian 80? Terus itu kamu udah ngerasa, terus tiba-tiba ada teman kamu yang dapat nilai lebih baik dari kamu, misal 90. Padahal untuk mencapai nilai 80 ini, kamu tuh udah begadang, udah sampai darah pengeluh berperjuangan gitu, dari keringat, air mata, segala macam buat dapat skor segitu. Terus pas kamu dengan ada teman kamu dapat skor dan pujian lebih baik, perasaan kamu gimana? Oh, pernah sih Kak kalau kayak gitu, rasanya berat aja gitu ketika seseorang ngelakuin lebih baik atau nerima dan mencapai lebih baik dibanding aku gitu. Iya kan, pas itu sensasinya kayak kurang nyenengin, terus seringkali kayak campur aduk, iri sama dia atau kecewa sama diri sendiri. Terus tuh kita kadang perbandingin kayak gini, misal perbandingan kayak memotivasi atau juga bikin kita jadi destruktif atau lebih down gitu. Apalagi kalau buat kita kaum muda nih yang lagi pada fase quarter to life crisis atau lagi masa-masanya overthinking, lagi bagaimana caranya nge-push masa depan biar lebih perfeksionis. Iya betul Kak, kadang kita tuh udah ngelakuin yang terbaik kan, tapi bisa aja hasil yang diingin tuh nggak sesuai ekspektasi, atau kalaupun itu udah mencapai ekspektasi, tetap akhirnya ngelirik ke kesuksesan atau apa yang dimiliki orang lain, dan kita jadi mulai ngebandingin diri kita sama mereka deh. Tuh, apalagi kalau lagi ngerasa kayak gitu tuh. Nah, menurut kamu nih, wajar nggak sih kalau kita ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain? Kalau dari aku sih ya Kak, kita sebagai makhluk sosial itu pasti wajar kan kita ngebutuhin interaksi dengan orang lain, mau itu interaksi secara tatap muka maupun melalui perantara media sosial. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, bisa dibilang kita cenderung ingin menunjukkan sisi terbaik diri kita dong ke mereka, mulai dari penampilan fisik sampai cara kita bekerja sama dalam kelompok. Nah, sebenarnya wajar aja kok ketika kita pernah ngebandingin diri dengan orang lain kayak gitu, baik secara langsung maupun tidak. Karena juga toh kita bakal selalu bersinggungan dengan orang lain sehari-hari, tapi ngebandingin diri secara berlebihan juga nggak baik sih, Kak. Nah, betul banget tuh apa yang kamu omongin, Mareta. Makanya nih, ada yang bilang, coba sekali-kali deh bandingin diri kita tuh ke bawah. Buat belajar bersyukur, artinya kita ngerasa cukup apa yang kita miliki. Nah, jadi guys, buat cara kita bersyukur lebih baik dari orang lain ini, mau tahu nggak? Gimana tuh, Kak? Caranya ketika kita menjadi diri kita sendiri, itu salah satu cara atau permainan yang bener-bener banget bisa bikin orang lain senang, di sekitar senang, dan salah satu menurut aku cara kita menangin diri kita sendiri. Nah, kalau kita udah pada pola pikir ini, dunia itu merasa lebih baik lagi, terus kita juga jadi fokus ke diri kita. Nah, terus jadi energi yang kita punya pun nggak dihabiskan buat ngebandingin diri kita orang lain, karena kita punya fokus untuk meningkatin diri kita sendiri. Keren banget, Kak. Aku juga setuju. Tapi Kak, kemarin inget nggak kita buat question box di IG, @Fikes Clean JKT. Bener-bener inget. Nah, di sini nih aku mau bacain beberapa tanggapan dari Sobat Fikes nih. Jadi sebelumnya kan kita bertanya tuh melalui Instastory, pertanyaannya itu, apa kamu masih suka ngebandingin diri sendiri dengan orang lain? Kalau iya, kenapa alasannya dan dalam hal apa gitu, Kak? Oh ya? Aku bacain ya. Yang pertama ini ada dari Rizka Maulia nih, Kak.
Apa-apa? Dia bilang sering dalam hal pencapaian sih gitu. Jadi dalam hal pencapaian dia sering bandingin Kak. Terus ada lagi nih dari Renada Okta. Masih banget prestasi sih yang nampar banget katanya gitu. Ada lagi nggak? Terus ada lagi nih Kak, satu lagi mirip-mirip nih dari Afina Salma kayaknya. Dia bilang kadang-kadang sih dalam hal pencapaian kayaknya semua orang pasti pernah gitu deh, kata Afina gitu Kak. Kayaknya dari semua tanggapan-tanggapan yang ada dari teman-teman kita nih hampir mirip ya. Mereka tuh ngebandingin diri mereka mengenai masalah prestasi dan pencapaiannya nih Mareta. Iya nih Kak, aku jadi mau ngasih saran sedikit nih Kak untuk teman-teman kita. Boleh? Kalau kita terus-menerus ngelihat keberhasilan orang lain, itu nggak ada habisnya nggak sih Kak? Betul banget. Kita juga nggak bisa jadiin orang lain jadi patokan dalam hal pencapaian. Kita pun juga harus mengapresiasi diri sendiri, karena setiap orang pasti punya kapasitasnya masing-masing dari otak, Betul. tenaga. Nah, nggak ada orang yang lebih gampang nih buat belajar 1-2 hari udah langsung menguasai. Tapi ada juga orang yang harus berusaha lebih, ngasih effort lebih untuk menguasainya dan butuh waktu lebih lama, misalnya seminggu, sebulan gitu contohnya. Jadi stoplah ngebanding-bandingin sama orang lain, karena pada akhirnya kalian akan dapet capeknya doang, ya nggak Kak? Wah, keren banget nih Mareta. Aku setuju. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga saran dari Mareta tadi ngebantu kalian. Oh iya, jadi ini aku suka banget nih Mar sama salah satu kutipan dalam bahasa Inggris yang kalau diartiin perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Aku nemuin diri aku untuk selalu kembali ke kutipan ini nih, memeriksa diri aku sendiri ketika aku merasa sedang membandingin hidup aku dengan orang lain. Nah, ketika ngebandingin dengan diri kita dengan seseorang yang lebih baik, contohnya dalam pencapaian, kayak teman-teman sebutin tadi tuh yang di question, kita merasa nggak bahagia dan kita nggak mampu, di mana kebahagiaan itu tuh punya 2 konsekuensi. Yang pertama, itu bisa memotivasi kita untuk ngelakuin hal yang lebih baik lagi dalam hidup, sehingga kita melampaui orang tersebut. Nah, untuk yang kedua, ini nurunin moral kita. Ketika kita merasa bahwa kita nggak bisa ngelakuin lebih dari orang lain tersebut, karena bakat, kecerdasan, penampilan, dan warisan yang dimiliki. Nah Kak, di sini kalau dari aku, ngebandingin diri dengan orang yang lebih kompeten bisa membantu aku menjadi lebih baik sih Kak. Tapi, ada tapinya, harus hati-hati karena kebanyakan orang itu ketika sampai mereka bisa ngebuktiin diri mereka, mereka juga menderita dalam prosesnya. Makanya perlu banget untuk kita kembangin kebiasaan untuk nggak ngebandingin orang lain, dimana kita nggak bisa nandingin karena alasan yang berada di luar kendali kita. Nah, kalau itu tuh betul banget. Terus tuh kita juga kayak kalau beda lagi kalau kita ngebandingin sama mereka yang maaf pencapaiannya belum mencapai apa yang kita capai nih. Kita kan ngerasa bahagia ya, kita nggak bersyukur. Nah, itu juga ada konsekuensinya nih atau ada efeknya. Yang pertama kita jadi ngepuas diri, jadi merasa puas diri apa yang udah kita capai. Akhirnya itu jadi ngehambat kita untuk lebih baik dari apa yang kita usahain hari ini. Terus kita juga yang kedua ngebuat kita ngerasa lebih baik dari orang lain, ngerasa lebih diberkahi, akhirnya ngebuat kita terlena nih, udahlah santai-santai aja nih aku gitu, dan akhirnya kehilangan keinginan untuk tumbuh lebih baik lagi. Oh, berarti kalau kita gagal nih, kita nggak akan terganggu ya Kak, karena kita akan ngebandingin diri kita ke seseorang yang kita anggap pencapaiannya kurang dari kita. Jadi kalau kita ngebandingin gitu sama aja, kita kayak ngebeli kebahagiaan sementara gitu ya. Artinya bisa-bisa kita akan berhenti berkembang menjadi lebih baik dan bakal stuck di situ aja karena kita udah ngerasa cukup ya Kak. Yups, betul banget Mar. Nah, beda lagi kalau kondisinya kita ngebandingin diri kita sendiri. Karena cara ini cara terbaik nih menurut aku ngebandingin diri kita dengan diri kita sendiri. Dalam artian kita harus merasa lebih baik lagi di hari ini dengan apa yang kemarin kita usahakan. Karena pendekatan hidup yang terbaik menurut aku itu yang mungkin tidak dapat bersaing dengan orang lain,
Karena kita bersaing dengan diri kita sendiri melalui cara memperbaiki diri sendiri, melalui upaya kita nih pribadi. Terus kita mulai meningkatkan diri kita sendiri karena secara alami kalau kita lebih baik lagi daripada orang lain tanpa harus adanya merasa terbandingi dan perasaan lainnya. Nah, jadi poin pentingnya itu kita harus mensyukuri apa yang kita miliki dan berhenti ngebandingin diri kita dengan orang lain, baik yang pencapaiannya di atas kita atau yang kita anggap pencapaiannya kurang dari kita. Nah, by the way, udah gak kerasa nih, kita udah ngobrol dari mulai ngebahas masalah, ngeberi solusi, berupa saran, terus semoga pembicaraan kita berdua dapat dipahami dan membantu kalian yang mendengarkan ini dalam menghadapi masalah yang sama. Nah, kamu telah mendengarkan sampai akhir pembahasan di episode perdana podcast Vikas Open Mic kali ini dengan podcaster Mareta dan Aida. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Selamat istirahat dan jaga kesehatan ya. Dan ingat makanya guys, emang mudah sebenarnya untuk nyadarin kekurangan diri kita. Tapi gimana cara kita mensyukuri apa yang kita miliki? Mungkin halaman tetangga kita tampak mengesankan, tapi kita juga harus bangga dengan halaman kita sendiri guys. Jadi alih-alih ingin memanjat pagar supaya setara dengan kesempurnaan orang lain, sirami rumput kita sendiri. Setiap orang itu unik. Dan tidak ada yang benar-benar sempurna, karena kamu adalah kesempurnaan versi kamu sendiri. Jadi kembangkan dan miliki, because you are unique. Yay, bye-bye.